Annyeonghaseyo, penggemar K-popper se-Indonesia. Kalian penasaran rasa soju kayak gimana? Cuman nggak bisa karena itu haram. Gak usah khawatir, sekarang udah ada namanya soju halal. Gimana rasanya kalau dibandingin sama soju yang aslinya? Kalian penasaran? Kita bakal cobain rasanya dan apa vibe-nya sama dengan kayak drama. Kalian harus stay tune ya di sini. Walaupun soju ini minuman asli Korea ya, tapi sebenarnya penyulingan arak itu yang bawa adalah bangsa Mongol. Bangsa Mongol di era dinasti Yuan, berarti bosnya siapa tuh? Kubilai Khan. Sekitar abad 12 sampai ke 13. Waktu itu tuh nyerang kerajaan Korea. Waktu itu namanya masih dinasti Goryeo. Abad ke-13 belum Joseon kan, dinasti Goryeo. Mongol ini hobinya emang nyerang kesana kemari. Tetapi mereka sambil menyerang biasanya sambil menyebarkan budaya, ilmu pengetahuan. Salah satunya termasuk penyulingan arak. Makanya di beberapa daerah di Korea sebenarnya soju itu masih disebut namanya arak ju. Ya tapi bagusnya untung Mongol itu nyerang nggak kayak ini ya, nggak kayak Belanda ya. Kultur stelsel yang ada jadinya kalau Nanam tebu pak. tanam tebu, suruh bikin jalan mulu nanti. Kayak Dendels dong, Anyar Panarukan. Kayak Mereka ini nih. ini apa? Ini Belanda apa Romawi? Nggak tahu pokoknya. Ini Romawi cuy. Barat pokoknya. Ini Romawi. Kumpeni. Sampai di tahun 1965 sebenarnya soju itu alkoholnya tinggi banget cuy. Aslinya adalah 35%. Kemudian di tahun 1965 kayaknya kan habis perang kali ya. Betul. Kan udah Perang Dunia Kedua, kemudian ada Perang Sipil Korea. Mereka itu jadinya ada rice shortage. Sementara soju itu bahan utamanya kan adalah beras. Gara-gara kekurangan beras ini, penyulingannya berasnya didikitin, airnya dibanyakin, alkoholnya kadarnya berkurang, jadi cuma sekitar 30% aja. Banyak dari soju ini lama-lama juga makin diencerin pakai air, sehingga di tahun 1998 biasanya alkohol soju itu cuma sekitar 23%. Tapi kalau zaman modern nih, kayak mana nih? Ini. Zaman Ini 15. modern itu biasanya 15%. berkisar 15 sampai 20%. Ini 16,5. Rata-rata soju itu adalah 17%. Tapi soju ini mau gimana pun tetap aja minuman beralkohol. Dengan menyebarnya K-pop di Indonesia nih banyak banget yang ngefans K-pop, mulai dari yang semua kalangan agama, mulai dari yang sukanya yang halal-halal sampai yang sukanya yang haram-haram. Kan demen tuh banyak adegan opa-opa Korea minum soju. Pengen dong nyobain minum soju tapi haram. Gimana caranya? Nah, pada tahun 2020 ada satu perusahaan di Bandung yang terinspirasi sama Virgin Mojito. Ini mojito tapi virgin. Virgin. Alias Tidak pakai alkohol. Tidak pakai rum dong. Nah, karena banyak banget permintaan, aduh pengen nyoba soju tapi gak bisa, soalnya ada alkohol, haram, gak boleh, ya kan? Maka diciptakanlah soju versi halal. Yang ini kebetulan, ini kita nggak di-endorse ya. Kita emang pengen nyoba, kita pengen tahu rasanya kayak gimana. Nah, yang digunakan bahan-bahannya itu sebenarnya jauh beda nih sama yang aslinya. Kalau soju asli itu adalah bahannya beras. Beras yang difermentasi. Kalau yang modern suka ada dikasih rasa-rasa tuh. Ada rasa strawberry, peach, anggur, macam-macam. Leci juga ada. Yakult juga ada rasanya bahkan. Gue pikir itu soju terus dicampurin Yakult sendiri. Awalnya gitu. Awalnya Cuman gitu. ada juga versi udah ada rasanya kayak Yakult. Nah, kalau si Mojiso ini bahannya adalah ya pasti air. Dikasih perasa, misalnya perasa buah-buahan. Ini rasa opo? Ini rasa peach. Ini rasa peach yang kita beli. Lalu diberi ekstra gandum, gula, lalu ditambah lagi pemanis. Jadi udah pakai gula, pakai pemanis. Tapi itu sesuatu yang umum sebenarnya kalau di industri minuman kayak begini. Nah, sekarang nggak pakai lama lagi, kita coba soju versi asli sama soju versi halal. Kita mau coba yang mana dulu? Mendingan kita coba dari versi halal dulu. Jadi kita bisa bandingin nanti. Gue udah penasaran dari kemarin. Nah, gelasnya kita udah, ya ini bukan gelas aslinya ya. Cuman nggak apa-apa lah ya. Ini yang kita Glass pakai shot sebenarnya shotan. adalah glass shot. Nick, lu nyadar gak ada perbedaan sedikit sama soju yang biasa kita minum? Warnanya butek coy. Warnanya lebih ada warna. Kalau soju itu biasanya warnanya benar-benar bening. Kalau ini tendensinya ada sedikit warna-warnanya lah. Ini warnanya biru coy. Bukan, ini botolnya biru. Kalau ini. Kalau kita beli sojunya yang ada rasanya pun, kalau pengalaman saya ya, yang ada rasanya sekalipun, warna bening.
Kalau yang ini ada warnanya agak hijau ya, kalau ini ya. Gue berasa kayak ngelihat Mountain Dew tuh. Mountain Dew lebih kuning dong. Ya lebih kuning tapi mirip lah ya. Tapi nggak apa-apa, kita penasaran nih. Kita cobain rasanya. Cheers. Cheers. Enak cuy. Rasanya surprisingly cukup enak. Sebenarnya ini tuh kayak minuman berperisa peach Tapi agak beda. yang berkarbonasi sedikit. Tako? Kalau ini nggak apa-apa ya guys, dikasih ke hewan pun nggak apa-apa karena nggak ada alkoholnya. Ke kucing, ke anjing itu nggak ada masalah. Cuman nggak boleh terlalu banyak karena kandungan gula pada minuman ini bisa merusak gigi. Jadi jangan banyak-banyak. Tako udah jangan banyak-banyak, woi. Udah ya Tako ya nak. Sebenarnya rasanya nggak seaneh yang saya pikirkan sih. Ini cukup menarik rasanya. Enak. Sekarang kita coba. Kita bakal coba versi aslinya. Ini Gue jadi berpikir kalau ini sama ini dicampur kira-kira enak. nanti kita coba. Kita coba nih nanti nih. Kita coba. Oke. Hamzah Hamidah. Ini rasa apa cuy? Ada Ini rasa original. Original. Wah, ini original. Merek apa sih? Jinro. Jinro. Is back kalau nggak salah namanya ini. Ini asli Korea sebenarnya atau produksi Indonesia? Kalau menurut abang yang jual ya, ini masih impor Ini masih impor. katanya. Cuman Katanya. pengalaman gua sih yang Korea sama Indonesia, asal perusahaan yang masih perusahaan Korea, rasanya hampir sama. Tapi ini buat topik berikutnya lah. Oke. Sekarang kita mau cheers buat yang original. Cheers. 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 Malam disamperin gak cuy? Minta. Ini rasanya adalah air putih rasa alkohol. Beda ya. Rasanya bener-bener soju. Oh, ini kebetulan gue beli sengaja yang original. Kenapa? Biar lebih objektif. Sayangnya, Mojiso ini nggak ada yang versi original. Kalau versi original tuh air putih kasih gula, Pak. Pasti kan dia ada ekstrak, yang tadi gue bilang ekstrak gandum atau apa Iya. mungkin ya. Kalau menurut gua sendiri, ini sorry to say ya, Mojiso ini sebenarnya nama soju halal kalau menurut gua itu agak misleading sih. Karena dari bahan aja udah beda banget. Ya, satu itu bahan beda. Dua, ini kita tidak bermaksud untuk menjelekkan produk ini. Cuma kita ngomong sejujurnya aja. Secara rasa enak. Enak. Cuman kalau Ini dibilang bukan soju. mirip sama soju, mohon maaf ini nggak mirip. Kalau gua lebih merasa kayak dia itu udah kayak mocktail. Betul, lebih mirip mocktail sebenarnya. Makanya namanya Mojiso. Betul. Kalau yang gua tahu nama Mojiso ini sebenarnya karena terinspirasinya kan dari Virgin Mojito. Virgin Mojito itu mocktail, istilahnya koktail tapi yang nggak punya alkohol. Betul. Jadi kita boleh dibilang kalau Mojiso itu ya bukan soju, bukan Betul. soju halal. Dan lagi Virgin pula, soju. Kalau secara tulisan memang iya, ini ditulis minuman berkarbonasi. Jadi kita lebih banyak treat dia itu seperti ya mau dibilang virgin soju sebenarnya juga enggak sih, karena virgin mojito dia pakai bahan itu sama persis kayak mojito cuman kurang minus satu, alkohol, rum. Dia tidak pakai rum. nggak pakai minum Tetapi alkohol. minuman ini Mojiso dia tidak menggunakan ekstrak dari beras. Yang dia pakai adalah ekstrak dari gandum. Betul. Berarti yang harusnya dibilangnya bir halal dong. Bir kan pakai gandum, Lebih mirip coy. itu sih ya. Dan ada satu yang kurangnya dari si Mojiso ini adalah Mojiso ini nggak bisa mereplikasi rasa refreshingnya soju. Tako udah nungguin cuy. Tapi rasanya enak emang. Yang paling khas dari soju adalah setelah lu minum ada rasa fresh. Itu istilahnya kayak apa ya? Hanya kalian yang penikmat alkohol itu yang lu habis selesai kerja, capek, pulang ke rumah, Minum bir, soju. minum soju, minum wine, glek, Waduh lega gitu. rasanya kayak nah, tapi itu agak beda nih. Kalau soju ini nih refreshingnya tuh bener-bener kayak pong gitu. dia udah mulai Ah, iya. whining coy. Gak boleh ya Tako, udah cukup ya. Jadi kita bisa testify ya, minuman ini memang bener-bener enak. Kalau sampai Enak, anjing enak. gua ketagihan, walaupun Unik. dibilang kayak ini cuma minuman berperisa peach berkarbonat, tapi unik. Gua belum pernah ada minum kayak yang kayak begini kayak. Kalau lu biasa minum teh Jafara misalkan, atau lu biasa minum krisantemum atau si Whisky kaleng-kalengan, gitu ya. rasanya beda. Beda. Ini sebenarnya refreshingnya sih dapet. Dan kalau boleh jujur ya, dia walaupun berkarbonat,
Tapi Dia nggak berasa loh. Nggak terlalu berasa kayak Coca-Cola atau gimana gitu. Itu karena kita simpen udah seminggu lebih apa bukan? Kayaknya enggak deh, enggak. Kan ketutup, kesegel masih dia. Juga. Enak. Nah, kita mau coba finalnya nih. Kita campur sekarang gimana nih? Ini harusnya enak nih kalau dicampur nih. Mari kita coba. Setengah. Setengah. Kamsahamnida. Setengah. Nah, sekarang dicampur. Mohon maaf ya, gua nggak punya measurement-nya jadi sembarangan aja. Ini mohon maaf juga, saya nggak nuanginnya ala Korea. Oke. Coba, cheers. Cheers. Kita campur nih. Cheers. Ini penistaan gak ya? Enggak lah. Nih. Oke. Anjing enak cuy. Surprisingly masuk. Enak juga. Enak cuy. Enak. Kita nemu minuman baru loh. Mojito campur soju. Ini lucu sih di sini koktail baru ini. Tapi enak loh, enak. Sumpah enak banget loh. Enak. Lagi. Bang, kebanyakan bang itu bang. Ini jangan sampai gara-gara kita bikin video ini besok-besok kita ketagihan beliin lagi dong soju sama mojito. Nah, sama satu lagi kekurangannya. Mojito ini masih agak kurang banyak distribusinya. Yang setahu gua kalau misalkan belinya offline itu masih agak susah agak nyarinya. sulit. Kalau mau online, cepet online. Online cukup banyak. Kalau offline, Online itu apa aja bisa nyari, Pak. betul. Kasihan. Nggak semua juga nggak apa-apa, ntar. Sayangnya itu doang. Coba kalau misalnya minuman ini gampang ditemuin di minimarket, ini harusnya gampang loh masuk minimarket loh. Karena dia halal. Tapi Halal. nggak tahu deh harganya berapa. 40.000 emang agak mahal sih. Sedikit Nah, agak mahal. mungkin karena masalahnya di harganya itu. Mungkin karena Harganya relatif mahal untuk minuman yang bisa didistribusikan di minimarket kayak Indomaret atau Alfamart dan Betul. segala macam, karena saingan di sana kan harganya jauh lebih murah-murah. betul. Tapi ya dia menang di packagingnya botol beling satu. Dan Terus kata gue kalau untuk marketing ya, lu memarketingkan ini sebagai soju halal walaupun agak salah kaprah, menurut gue sih itu udah bener. Karena kalau lihat packaging ya, jujur aja ya, tadi pas pertama kali gue datang, gue pikir ini yang soju beneran. Iya. Kata gue sih ini sebenarnya justru malah strategi marketing yang bagus. bagus, gak apa-apa. Lu membuat soju halal dengan packaging yang mirip dan rasanya enak dan harganya premium. Ya kita tahu berarti target marketnya siapa. Dan Cuman kalau masuk ke minimarket agak susah. mungkin ya paling nggak sebenarnya di supermarket gede Indomaret. Kalau apa, misalkan Super kayak Indo. Super Indo, Alfamidi harusnya bisa masuk. Nah, gue Tapi- kemarin nggak sempet nyari tuh. Nah. Kata teman-teman gue di kayak di kafe nyebut merek Grand Lucky gitu ada, tapi itu super gede, Saya aja nggak level ke Grand Lucky, Pak. Saya mah Carrefour. kemahalan ya, Kemahalan. kemahalan. Dan kalau boleh gue saran buat mojitonya, minuman ini kan cenderung manis banget. Mungkin bisa dibikin versi yang lebih sugar free, gulanya dipakai yang gula lebih sehat gitu. Jadi orang-orang yang mungkin yang kecanduan alkohol bisa pakai minuman ini sebagai alternatif juga sebenarnya. Karena ini enak loh rasanya sebenarnya. Ini jujur. enak. Improvementnya masih banyak banget. Tapi menurut gua sih ini sebenarnya kalau gua tadi nyoba ya, walaupun lu bilang dia udah ada rasa peach dan dia ditambah gula dan dia tambah pemanis buatan, tapi dia manisnya itu nggak keterlaluan. Emang nggak Masih keterlaluan. masuk ke lidah gua, dan gua ini paling anti sama yang kemanisan ya. Even gua aja, gua paling benci sama miche karena gua nggak tahan manis. Kok gue jadi kecanduan ini dicampur ya anjir. Dan kalau misalkan ada orang yang tidak khawatir soal halal haram kayak kita, pengen nyobain, ini boleh banget tuh coba lu campur sama soju. Sumpah ini enak banget loh, beneran cuy, gue nggak bohong, ini enak banget. Daripada lu campurin sama Yakult, kata gue sih enakan ini. Ya, lebih refreshing, Hmm, lebih masuk daripada pakai Sprite apa segala. Ini lebih masuk. betul. Oke. In fact, gue sangat menyarankan kalian coba campurin, walaupun it defeats the purpose of soju halal ya. Tapi Iya. ketika gue nemu makanan enak, gue ingin Iya. sharing. Iya. Dan emang rasanya enak. Thank you for watching our video today. Kita dari Food Chronicles, kita membicarakan tentang berbagai macam aspek dari makanan dan kultur budaya dari seluruh dunia. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke seluruh dunia. We're gonna see you on the next video. Bye-bye. Cheers!